nanti magang itu mengecek penjaminan mutu pekerjaan itu seperti apa. Ya, sebetulnya seperti itu ya. Ini nggak tahu gimana nih skenario-nya Pak Korprodi nih melakukan switching mata kuliah PMP setelah kalian sudah melaksanakan magang. Ya kita ambil ininya hikmahnya ya. Kita ambil pelajaran dari sini dalam rangka kalian mempelajari PMP ini dalam rangka nanti persiapan skripsi gitu ya. Nanti kira-kira ngambil topik skripsinya apa gitu. Sekarang pun sebetulnya waktunya Anda ngambil proposal ya. Saya soalnya udah lihat beberapa mahasiswa yang sudah mulai mengajukan proposal nih. Sudah mulai hunting dosen-dosen pembimbing. Perkuliahan Anda hari ini direkod oleh Sidia dan saya sudah minta tolong Mbak Septi untuk melakukan backup presensi ya. Pengalaman semester yang lalu presensi saya hilang di Jakado saya. Jadi untungnya PJ-nya saya minta untuk melakukan backup. Ya. Ngapain saja kita? Nanti saya kirim Anda per tatap muka ya. Ini saya tadi cari kok filenya belum saya temukan. Per tatap muka ngapain saja sih kita gitu ya. Ya. Sementara ini saya tunjukkan dulu RPS-nya. RPS dari kegiatan kita. Oke, ini dia saya screen share. Share screen. Pintain saja deh. Ada berapa ini mahasiswanya nih semester ini? Mahasiswa saya sekarang yang join udah 25. Iya, Bu. Ini terlihat nggak? Kok jadi harus share-nya begini sekarang kalian hilang jadinya. Jadi mirror begini. Nah, jadi bisa kehilangan kalian ya. Apa deh? Nah ini ya RPS-nya ya. Pengendalian mutu proyek. Ngapain saja kita? Ini deskripsinya. Nanti selain berisi konsep dasar ya tentang pengendalian mutu, di tatap muka setelah UTS nanti akan disampaikan oleh Insya Allah sama Pak Mas, kalau tidak sama Pak Awan. Tapi saya lihat sih Pak Awan nih untuk kelas, Pak Mas untuk kelas yang ini. Nanti juga disampaikan alat-alat statistik untuk mengukur pengendalian mutu, ya. Dan bagaimana penerapan pengendalian mutu pada industri proyek konstruksi, ya. Tatap muka pertama menyampaikan ini pengertian sejarah dan sistem manajemen mutu, ya. Lalu pengelolaan mutu proyek tatap muka kedua dan organisasi QA QC ya. Ini saya harapkan karena kalian sudah ke proyek nanti kita banyak diskusi di sini ya. Ya, banyak diskusi. Nanti paling ya seputar pengendalian mutu QA QC saja ya. Lalu memahami penjaminan dan pengendalian mutu proyek, memahami pengendalian mutu pada tahapan proyek. Ini pasti kalian sudah punya pengalaman ini.
Lalu memahami dan menghitung biaya kualitas, memahami sistem manajemen mutu. Lalu ini pengantar saja nih, memahami dasar-dasar SPC atau Statistical Process Control, flowchart, dan check sheet untuk pengendalian mutu. Yang terakhir adalah UTS. Ya, ke-8 adalah UTS. Ya kan nanti kita lakukan selama setengah semester. Ini jadinya ya. Karena entire screen. Sebetulnya kalian baca bisa ini. Sejarah dulu, ini pengertian mutu, pengertian sejarah dan sistem manajemen mutu. Ya, ini nanti saya akan jelaskan sampai dengan terakhir. Tidak, saya sampaikan ini saja. Mana nih TKM-nya ini ya. Ini saja dulu ya. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya secara mutu kita akan diskusikan di tatap muka berikutnya. Ya. Ya, pengertian sejarah dan sistem manajemen mutu. Ini ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan mutu. Ya. Ada perbedaan dari masing-masing definisi yang disampaikan. Yang pertama itu di era ini, nah, masing-masing era itu punya definisi mutu yang berbeda-beda. Bagi kalian yang sudah lahir di periode 2000-an ke atas ini ya, pasti punya pengertian yang mengalami lompatan. Kalau di era saya masih pernah apa istilahnya? Pernah menangi kok. Bahasa Indonesianya ya, pernah mengalami ya. Lompatan itu pernah saya alami. Jadi ini dari 40-an, mutu merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar. Nah, ya. Bisa diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah. Nah, sesuai dengan pasar. Coba dibaca dulu sebentar. Lalu di era 50-an, di definisi ini disampaikan oleh Joseph M. Juran, mutu didefinisikan sebagai cocok untuk digunakan ya, atau fitness for use dalam artian sebuah produk baik barang atau jasa itu diharapkan dapat memenuhi harapan dari pemakainya. Apa saja biasanya harapan dari pemakai yang disampaikan dalam tuntutan mutu, yaitu mencakup ini, desainnya harus fit, ya, harus sesuai dengan harapan dari pemakai, harus tersedia ketika dibutuhkan. Lalu dari segi keamanan aman, ada juga sekarang nyaman, dan field use, ya. Field use gitu ya. Oke. Ini adalah definisi tahun 50-an. Kali ini tahun 80-an. Menggunakan 5 pendekatan untuk mendefinisikan mutu pada tahun 80-an ini, karena memang di era ini sudah mulai concern terhadap mutu, ini di dunia ya, disampaikan oleh David A. Gervin. Tahun 80-an ada 5 pendekatan yang mendefinisikan mutu. Ada pendekatan transcendent,
Di sini mutu didefinisikan sebagai pencapaian atau untuk standar tertinggi pemuasan kebutuhan terhadap konsumen. Ya. Lalu ada pendekatan produk. Mutu didefinisikan menjadi suatu angka. Ya. Di mana semakin mendekati ukuran yang telah disepakati, maka kualitasnya terbaik. Lalu ada pendekatan konsumen. Mutu dinilai baik jika berhasil memenuhi kebutuhan pemakainya. Ya. Lalu ada pendekatan manufaktur. Mutu didefinisikan sebagai bebas dari kesalahan. Ya. Ini kalau pendekatan manufaktur. Lalu pendekatan nilai, mutu didefinisikan sebagai memenuhi biaya yang telah disepakati atau ditetapkan. Kalau yang di sini pendekatan produk ini masih didefinisikan menjadi suatu angka, ya. Jadi ada kualitas terbaik yang memiliki ukuran yang telah disepakati, ukuran yang mendekati kualitas terbaik, angkanya berapa? Ya, maka dia pendekatan produk itu menggunakan angka terbaiknya itu berapa. Tapi kalau di sini nilai ini adalah kriteria di sini adalah yang memenuhi biaya yang telah disepakati, ya, atau ditetapkan. Ya, ini ada beberapa pendekatan yang disampaikan. Ada 5 pendekatan yang disampaikan di era 80-an ini ya. Presiden, produk, konsumen, manufaktur, dan nilai. Yang berikutnya, kalau yang tadi di era 80-an, sekarang adalah era 1990-an. Ini definisi ini disampaikan oleh Goods dan Davis. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, ada proses di situ, dan ada lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Ya, di sini. Jadi ini mutu merupakan suatu kondisi dinamis. Ini disampaikan juga oleh M. Juran ini. Nah, kok lompat ini jadinya ya? Ini sudah nih ya. Nah, ini ya. Definisi tersebut di atas memiliki kesamaan, ada kesamaan dari masing-masing definisi yang disampaikan sejak tahun 40 sampai tahun 90-an ini. Yaitu ini dia. Apa sih definisi kesamaannya ya? Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ya, di sini ya. Yang nomor 1 ini dia ya. Memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Nah, di sini mutu merupakan berubah-ubah. Ini adalah definisi yang terakhir ya. Era tahun 90-an. Ya. Berikut ini kalau mutu produk bagi kontraktor ini sekarang. Mutu produk bagi kontraktor. Kalau tadi itu masih global, ada yang mutu dari sisi industri manufaktur, ada juga industri, kalau sekarang adalah industri konstruksi. Awas di sini kontraktor ya. Mutu produk bagi kontraktor tercapai bila biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai atau di bawah rencana anggaran. Ya, syukur-syukur di bawah rencana anggaran.
Juga ini tadi dari sisi biaya. Jika dari sisi waktu pelaksanaan sesuai atau di bawah schedule atau jadwal yang telah direncanakan. Berarti pelaksanaannya memiliki waktu istilah sesuai di sini adalah sebelum tepat jadwal atau sebelum jadwal, ya. Sebelum batas jadwal yang telah ditetapkan atau telah direncanakan. Berikutnya adalah karakteristik produk. Nah, kalau tadi dari atas adalah biaya, berikutnya adalah waktu, maka di sini karakteristik produk. Bagaimana mutu dinyatakan sebagai karakteristik produk yang bermutu? Memiliki karakteristik produk yang bermutu jika produk yang dihasilkan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak, ya, maupun berbagai perubahan yang terjadi di lapangan. Ya, itu tadi berarti apa istilahnya? Yang istilahnya ini kita anut nih, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Nah, ya, kesamaan definisi yang disampaikan di masing-masing era itu ya, itu benar-benar dianut di bidang kita, ya, konstruksi. Jadi di sini yang namanya perubahan yang terjadi di lapangan itu sangat mungkin terjadi, ya. Maka meskipun terjadi perubahan di lapangan, tetap harus sesuai dengan mutu yang diminta. Apa yang diminta sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Oke, tetapi juga harus sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Misal di lapangan sendiri pancangnya direncanakan 24 meter direncanakan, tetapi dilaksanakan ternyata 12 meter itu ternyata sudah nggak bisa masuk. Itu kan berarti perubahan yang terjadi di lapangan itu juga ikut mempengaruhi karakteristik dari produk, ya. Merupakan tuntutan mutu yang harus dicapai dalam rangka mencapai karakteristik produk yang bermutu, ya. Lalu berikutnya yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Ini di era 2000 ini benar-benar sudah dituntut, ya, dituntut untuk melaksanakan K3L berjalan dengan baik di mana tidak terjadi kecelakaan kerja. Bisa nggak bisa, ya, tapi diusahakan, ya. Diusahakan tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak terjadi penyakit akibat kerja, dan ramah terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini sudah mulai banyak nih, ya, perusahaan-perusahaan ini. Nanti kalian yang harus bercerita nih ke saya pengalaman kalian. Bagaimana penerapan ramah terhadap lingkungan di sekitar pada mutu produk dari kontraktor yang telah Anda amati, ya. Jadi sekarang di era tahun berapa nih peraturan ini? Sekitar tahun 2019-2020 ini, ya. Peraturan itu meminta untuk bangunan gedung hijau. Nah, itu, ya, menerapkan bangunan gedung hijau. Jadi pelaksanaan dari kontraktor pun juga harus menerapkan ramah terhadap lingkungan sekitar. Oke,
Yang terakhir yaitu semangat kerja. Mutu produk bagi kontraktor tercapai bila dicapai semangat kerja. Bermutu jika terjadi hubungan yang baik antar tim di dalam kontraktor ya maupun di dalam proyek. Ya. Juga keterlibatan organisasi lain yang berhubungan dengan proyek. Ya, pasti kalian sudah paham ini. Sebetulnya kalian masuk ke kuliah ini sebetulnya kalian yang kemudian saya tagih cerita. Ya, saya menyampaikan begini nanti kalian yang menyampaikan contohnya. Nanti saya tagih seperti itu. Sudah selesai sejarah mutu akan saya sampaikan tatap muka berikutnya. Saya akan tagih cerita-cerita kalian di proyek ketika tatap muka berikut. Sebentar saya stop share, saya agak terganggu dengan mirror itu tadi. Sekarang dari sekian banyak mahasiswa saya 24, apakah ada yang di instansi? Maksud saya bukan di kontraktor, bukan. Ya di kontraktor saja ya kalian ya. Ada yang di instansi nggak? Di PU, misal Cipta Karya atau Bina Marga begitu? Ada nggak di kelas ini? Nggak ada. Oh nggak ada. Bagus, berarti pengalaman ini sama semua nih di kontraktor. Karena terkadang kalau kalian masuk ke instansi itu kalian berada pada posisi di konsultan kadang ya, konsultan perencana. Ya tergantung PU-nya mau masukkan kalian kemana. Ya, kalau kalian sudah ada di posisi kontraktor, oke, nanti tinggal saya tagih. Bagaimana nih contohnya? Bagaimana contohnya? Jadi kalau saya saja yang cerita, saya yakin 90% itu kalian akan bosan. Karena yang saya sampaikan hanya sebatas teori ideal. Ya, teori ideal. Yang apa istilahnya ya? Kalau mata kuliah ini disampaikan di adik kelas kalian yang belum magang, ya cuma satu arah saya yang cerita. Tetapi kalau kalian yang sudah pernah ke proyek, nanti kalian bahkan cerita di batin kadang juga enggak juga gitu. Atau juga di tempat saya kok nggak kayak gitu. Nah, ya, kita akan jadi diskusi ini, asik nih. Ini pengalaman kalian kemarin masih satu arah. Sekarang kita dua arah. Oke, ada diskusi di sini. Ada diskusi kah? Oh, nanti di mata kuliah ini pun seperti mata kuliah MK yang lain, kita punya tugas ya. Kita punya tugas nanti akan saya kirimkan karena Pak Mas ini benar-benar sudah punya timeline yang bagus. Bagi saya yang menilainya Pak Mas ya. Jadi kapan disampaikan jurnal perkuliahannya dan kapan disampaikan tugasnya, kapan tugas tersebut dikumpulkan, itu timeline-nya sudah jelas. Kalian sudah pernah dapat mata kuliah P3 ya? Sudah, Bu. Udah dapat mata kuliah P3 ya? Udah naik jadwal ya? Waduh, kayaknya ada masalah lagi nih. Ada diskusi kah? Ini kayaknya saya punya
Coba, siapa? Oh, Sandi deh. Sandi coba kamu bersuara, Mas. Iya, Bu. Oh, kan. Mm-mm. Bentar ya. Nggak ada diskusi ya, belum ada. Saya jawab sendiri. Masih cerita awal. eh Nanti kita akan tetap buka berikutnya. Sudah menyentuh pada eh, rekonstruksi. Ya, jika sudah tidak ada tetap diskusi lagi, saya maunya nih izin dulu. Karena saya mau ada, tadi saya sampaikan ke PJ kalian bahwa saya udah workshop online secara jam 2 kok secara. Jadi saya mohon izin untuk mundur diri dahulu. Untuk presensinya saya sudah, oh enggak, sebentar. Presensinya sebentar.